Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Star High Video lagi guys. Kali ini saya akan unboxing dan review. Dan ini adalah Huawei Mate 30 Pro ya. Dan ini yang kita dapatkan adalah box HP. Chargernya nggak asli, kabelnya juga nggak asli, dan buku garansi. Ini dia adalah kelengkapannya. Ini charger ya, charger bukan asli, kabel bukan asli. Oke, kita lihat, dan HP-nya terdapat minus ya guys. Minus yang saya temukan pada produk yang saya beli adalah Huawei Mate 30 Pro ini adalah ada munculnya green screen ya guys. Selain green screen juga ada shadow. Dan tertulis di deskripsi adalah barang mulus ya, saat ditanya tidak ada green screen, dan ternyata ada green screen ya guys. Nah, ini muncul green screen kelihatan. Tapi kalau untuk di kamera kurang kelihatan ya, tapi nih warnanya kehijau-hijauan. Dan di mode gelap lebih kelihatan ya guys, bahwa mode green screen-nya tuh terlihat warnanya tidak akurat ya, terlihat hitamnya nggak pekat ya guys, ada hijau-hijau seperti ini. Green screen ini muncul di kecerahan tertentu saja ya guys, jadi munculnya tuh di kecerahan mode gelap dan mode redup ya guys. Jadi kalau yang terang itu nggak muncul ya, nggak terlalu kelihatan green screen-nya. Dan ini sedang saat proses pengembalian barang guys, karena penjual tidak jujur bahwa produknya bermasalah ya guys, adanya green screen dan adanya shadow. Jadinya saya kembalikan saja ya guys. Dan HP ini saya beli dengan harga 4 juta. Dan ini HP-nya, dan ini HP-nya sih elegan ya guys. Tapi karena ada green screen-nya saya kembalikan saja, untuk mengingat biaya perbaikannya tidaklah murah. Untuk proteksi layar, Huawei Mate 30 Pro ini dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 6 ya, depan dan belakang. Dan desainnya tuh sangat elegan dan melengkung ya guys, tapi sayangnya minus. Oke, selanjutnya. Oke guys, mari kita bahas bagian bawah dari Huawei Mate 30 Pro ini. Di sini terdapat speaker ya. Speakernya tuh hanya nano ya. Jadi bukan dual speaker, speakernya hanya di sini, dan di sini ada garis antena. Di sini ada USB Type C up to 40 watt ya, fast charging. Di sini juga ada garis antena. Di sini ada mikrofon, dan di sini terdapat dual nano slot SIM ya. Jadi nggak ada slot micro SD, dan sebelah kirinya kosong dan ada garis antena. Dan lihat guys, layarnya tuh melengkung banget guys, sampai bodinya tuh kayak mau kegusur gitu. Oke, di sini di atasnya terdapat garis antena. Di sini ada infrared blaster. Di sini ada mikrofon, dan di sini ada garis antena lagi. Oke, sebelah kanannya terdapat tombol power ya, dan di mana volume up and down ya. Volume up and down di Huawei Mate 30 Pro ini terdapat di dalam layarnya ya. Kita bisa sentuh si layar pinggiran sini akan muncul ya guys. Oke, berikut ini adalah tombol volume up and down pada Huawei Mate 30 Pro ini. Kita sentuh saja, dan kita bisa naikkan, turunkan, naikkan dan turunkan. Kita bisa pencet sini juga. Oke, akan muncul seperti ini juga. Oke, lebih fleksibel ya guys, tapi kalau layarnya bermasalah bisa bahaya sih. Oke guys, mari kita tes kecepatan dari keamanan Huawei Mate 30 Pro, dan ini adalah fingerprintnya udah under display. Oke, mari kita tes kecepatannya. Oke, cepat ya guys untuk fingerprintnya. Oke, mari kita tes keamanan wajahnya. Oke, cepat. Oke, cepat. Oke, mari kita tes refresh rate dari Huawei Mate 30 Pro ini. Kebetulan adalah 60 Hz saja ya. Oke, cepat ya. Berikut ini adalah kontrol panel dari Huawei Mate 30 Pro. Di sini ada mode center ya, di sini ada hening, NFC, ada mata nyaman ya. Di sini ada penghemat daya ultra. Dan sini kita bisa lihat lebih banyak lagi, ada dock navigasi, dan kita bisa edit ya. Edit sekelar. Oke, kita bisa tambahkan nih pengatur waktu, pementasan, peningkatan suara ya. Di sini ada kunci video, pengontrol picker dan lain-lainnya. Dan ini kita bisa atur. Kita tinggal geser seperti ini aja. Oke, geser-geser seperti ini aja ya, untuk menambahkan dari panel kontrol Huawei Mate 30 Pro. Huawei Mate 30 Pro ini yang saya beli masih versi MIUI ya, dan MIUI-nya itu adalah versi yang ke-12 dengan RAM 8GB dan internalnya adalah 256GB. Dan prosesornya adalah Kirin ya, Kirin 990. Di Huawei Mate 30 Pro ini juga kita bisa mengatur dari resolusi layarnya mau tinggi ataupun rendah, dan atau kita bisa atur resolusi pintar ya guys. Oke, mari kita tes dari kualitas speaker Huawei Mate 30 Pro, dan kebetulan adalah speakernya cuma satu atau single ya, single stereo guys. Berikut nih suaranya.
Ini adalah kualitas layar dari Huawei Mate 30 Pro dan kebetulan adalah ini yang mengalami green screen, dan green screen itu hanya muncul di kecerahan tertentu saja ya guys, bukan di semuanya kecerahan. Dan ini tergantung ya green screennya, dan kebetulan untuk tipe layar Huawei Mate 30 Pro yang saya beli adalah memiliki tipe layar OLED yang sudah mendukung HDR10 dengan ukuran 6,53 inch dengan resolusi 1176 x 2400 pixel dengan body ratio 10:5:9 dengan kerapatan 409 ppi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 6 ya guys. Ke kameranya, Huawei Mate 30 Pro ini dilengkapi dengan satu kamera 32 megapiksel dengan bukaan f2.2 wide ya guys. Dan selain itu juga terdapat biometric depth sensor pada kamera depan Huawei Mate 30 Pro ini guys. Oke, lanjut, mari kita bahas software kamera depan Huawei Mate 30 Pro. Di sini ada mode malam ya. Di sini kita bisa aktifkan percantik juga, hidup, muluskan kontur dan warna kulit ya. Di sini kita bisa aktifkan pencahayaannya ya menggunakan layar ya guys. Di sini juga ada mode potretnya. Mode potretnya, oke, kita matikan dulu mode pencahayaannya. Mode potretnya kita bisa atur ya, lingkaran, cinta, pusaran, sisik, bilik foto, tirai, pop, panner angan panggung. Oke, di sini ada mode fotonya. Mode fotonya kita bisa nyalakan juga, ada mode HDR-nya, keren. Sini ada mode videonya. Untuk mode videonya kita juga bisa aktifkan pencahayaannya. Dan di sini untuk kualitas videonya tertinggi adalah 1080p. Ini karena layar penuh nggak bisa ya, coba kita kecilkan rekomendasi apakah bisa 60 fps, ternyata tidak bisa ya. Di sini 1080p 30 fps yang tertinggi, dan yang terkecil adalah 720p ya. Untuk 720p nya juga sama 30 fps guys. Untuk kamera belakangnya, Huawei Mate 30 Pro ini dilengkapi dengan triple kamera. Yang pertama adalah 40 megapiksel dengan bukaan f1.6 wide yang dilengkapi dengan OIS, 8 megapiksel dengan bukaan f2.4 telefoto yang juga dilengkapi dengan OIS, 40 megapiksel dengan bukaan f1.8 ultra wide yang memiliki depth. Kali ini saya akan membahas software dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro. Di sini terdapat ada bukaan lensa ya. Di sini ada lensa 2 kali, 1 kali, dan 3 kali, dan kita bisa atur fokusnya juga. Di sini ada bokehnya paling kecil, paling gede ya. Untuk blurnya itu f095, dan yang paling blurnya paling kecil adalah f16. Di sini juga terdapat mode malam. Mode malamnya juga kita bisa atur ISO otomatisnya. Yang terkecil adalah 100 dan yang terbesar adalah 1600. Di sini juga ada lensanya, ada lensa lebar wide, lensa 1 kali, ada lensa 3 kali, dan sampai 5 kali. Ini ada kecepatan rananya kita bisa atur ya, 1/4 sampai 32. Di sini ada mode potretnya ya. Di sini ada mode potretnya, ada mode cantiknya juga mode potretnya. Di sini 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, dan ini ada efek-efeknya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita ya guys. Di sini ada mode fotonya. Mode fotonya di sini ada mode lebar wide, 1 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Padahal kita bisa atur ya sampai 30 kali. Di sini ada mode videonya. Mode videonya juga sama. Di sini ada wide, ada 1 kali, ada 3 kali, dan 5 kali. Di sini ada mode cantiknya juga, kita bisa percantik ya sampai 10 ya. Di sini zoomnya sampai berapa ya? Di sini sampai 10 kali saja untuk video. Di sini untuk kualitas videonya, sini kita bisa lihat pengaturannya. Di sini resolusinya yang terkecil adalah 720p dan yang tertinggi adalah 4K. Oke, di sini 4K kita bisa atur ya, yang disarankan 4K sampai 60 fps ya guys. Ada mode Pro kita bisa atur ya, ada ISO-nya, shutter speed, white balance kita bisa atur. Di sini ada mode lainnya yang kita bisa pilih-pilih. Di sini ada mode gerak lambat, panorama, monokrom, lensa air, lukisan cahaya, HDR, timelapse, gambar bergerak, stiker, dokumen di bawah air, tampilan ganda, dan resolusi tinggi. Dan HP ini sudah mendukung IP68 ya guys. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Huawei Mate 30 Pro 1080p 30 fps saat jalan biasa kamera depan ya. Dan ini adalah kondisi saat berlari.
Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Huawei Mate 30 Pro 1080p 30 fps di malam hari dan menggunakan flash ya. Dan ini saat berlari. Berikut ini adalah kualitas dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro dengan mode ultra wide, wide dan telefoto ya. Dan ini berikut hasilnya. Menurut kalian bagaimana? Menurut saya nih kualitasnya untuk HP dulu yang mantan flagship ya lumayan lah untuk harga 4 juta, tapi karena minus ya nggak worth it sih. Dan ini adalah mode resolusi super ya. Kalau untuk resolusi supernya warnanya lebih tajam dan lebih pekat ya guys daripada mode biasa. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro 1080p 60 fps saat jalan biasa. Dan ini adalah saat berlari 60 fps 1080p. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro 4K 60 fps. Sayangnya pada saat perekaman video kita tidak bisa berganti lensa ya. Dan ini adalah lensa wide saat berjalan dan ini adalah saat berlari. Oke, berikut ini adalah kualitas dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro menggunakan mode malam, ultra wide, wide dan telefoto, dan bisa kita lihat sendiri hasil dari kameranya. Dan untuk zoomnya tuh udah pecah ya guys, tapi kalau nggak di zoom nggak pecah sih, tapi lumayan. Selain mode malam kita juga tes mode resolusi supernya ya guys, bisa kalian nilai sendiri ya perbandingan antara mode malam dan mode resolusi super. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro 1080p 60 fps di malam hari, dan ini nggak bisa ganti-ganti lensa ya guys. Jadi ini mode wide atau mode 1 kali. Dan ini saat kondisi jalan dan ini kondisi saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Huawei Mate 30 Pro 4K 60 fps di malam hari, dan ini mode 1 kali dan nggak bisa diganti-ganti lensa. Ini saat berjalan ya, dan ini saat berlari. Berikut ini adalah skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Huawei Mate 30 Pro dengan prosesornya adalah Kirin 990 7 nanometer dengan perolehan skornya adalah 500.000, 70.000, 7.369 poin. Oke, mari kita tes game saja ya guys. Guys, mari kita tes game PUBG di Huawei Mate 30 Pro ini. Di sini ada mode gamenya ya. Di sini kita bisa penyiapan tombol LR ya. Di sini foto layar, perekam layar, bermainan, dan di sini ada pencahayaan kita bisa atur ya. Pencahayaan kunci kecerahan, akselerasi game, pencegah salah sentuh, nonaktifkan gerakan buku ya. Di sini juga ada lihat semuanya. Kita bisa fitur-fiturnya. Kita lainnya tidak ada fiturnya. Di sini kita bisa tambah ya. Kita tersematkan syarat untuk mengunduh, tapi nggak ada di sini ya. Di sini ada mode bermain game tanpa pesan ya, tanpa gangguan ya guys. Jadi kalau ada pesan atau apa tidak bisa muncul ya saat kita bermain game. Di sini ada kunci pencahayaan ya, kunci kecerahan. Oke, kita bisa kunci kecerahannya yang sesuai dengan kita keinginkan. Sini kita dapatkan settingannya ya, settingannya. Oke, settingannya di sini untuk grafiknya kita bisa atur Ultra HD guys, paling tinggi Ultra HD ya. Bisa di Huawei Mate 30 Pro ini. Oke guys, mari kita tes game PUBG. Di sini gyroscope-nya enak ya di game PUBG Mobile di Huawei Mate 30 Pro. Oke, di sini lancar. Kita setting ultra ya guys. Kebetulan ini settingannya adalah ultra ya. Dan ini kita aturnya adalah mode akselerasi ya. Di sini mode akselerasinya nyala. Kalau nyala seperti ini. Kita tes frame rate-nya. Oke, lancar ya guys untuk bermain game PUBG di Huawei Mate 30 Pro. Kita menggunakan mode akselerasi. Oke, mari kita tes game Honkai Impact di Huawei Mate 30 Pro ini. Oke, di sini lancar ya guys, tapi suhunya tuh hangat banget ini. Bermain game Honkai Impact di Huawei Mate 30 Pro ini. Tapi tampilannya tuh jernih ya guys, karena kita atur set yang tertinggi ya kualitas layarnya. Karena Huawei Mate 30 Pro ini kita bisa atur ya set layarnya mau resolusi pintar ataupun kecil, atau mode tampilan warnanya juga bisa kita atur mode alami atau mode hidup, dan ini adalah kebetulan adalah mode hidup.
Berikut ini adalah konsumsi baterai dari Huawei Mate 30 Pro ya. Di sini PUBG Mobile 55% dengan durasi pemakaian 40 menit 48 detik. Dan untuk bermain game, Huawei Mate 30 Pro ini suhunya relatif panas ya, sekitar 40 derajatan lebih ya, 40 sampai berapa gitu guys. Tapi nggak enak untuk bermain, apalagi di suhu ruangan tanpa casing. Dan saya kebetulan mainnya tanpa casing, dan lebih enak lagi menggunakan cooler ya, kipas cooler untuk gaming kalau ingin bermain game. Di sini adalah Honkai Impact ya, Honkai Impact dengan penggunaan 20 menit 29 detik. Terpakai 25% ya guys, dan lain-lainnya kita hanya ngetes game. Dan untuk durasi baterai dari Huawei Mate 30 Pro ini pengecasan 2-3 kali ya. Untuk pemakaian intens ya sekitar 2 kali, dan tidak intens bisa 1 kali saja guys. Dan karena baterainya relatif kecil, yaitu untuk sekarang di tahun 2023 adalah 4500 mAh.